Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Zen dan satu teman saya Firnanah Firdausi. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Konsep Dasar Pendekatan, Metode Media Bahan Ajar, dan Alat Penilaian dalam Pembelajaran Membaca dan Menulis. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran membaca dan menulis. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum dan filosofis. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoristis guna dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah macam-macam pendekatan pembelajaran membaca dan menulis. Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Yang kedua, pendekatan harfiah. Pendekatan harfiah adalah pembelajaran membaca dan menulis yang dimulai dengan mempelajari huruf-huruf. Pendekatan harfiah digunakan untuk mengenal huruf A sampai Z serta cara pengucapannya. Yang ketiga, pendekatan suku kata, yaitu pembelajaran membaca dan menulis dimulai dengan pengenalan beberapa suku kata. Yang keempat, pendekatan bunyi, yaitu pembelajaran membaca berfokus pada fonik atau suara untuk menerjemahkan simbol tertulis menjadi suara. Yang kelima, pendekatan kata, yaitu anak langsung memperkenalkan atau diperkenalkan dengan kata-kata. Selanjutnya adalah metode pembelajaran membaca dan menulis. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat dicapai secara optimal. Yang kedua, macam-macam metode pembelajaran membaca dan menulis. Yang pertama, metode eja. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, metode bunyi. Metode bunyi ini merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh beda dengan metode eja atau abjad. Perbedaannya hanya terletak pada cara atau sistem pembacaannya atau pelafalan abjad huruf-hurufnya. Sebagai kata contoh, kata nani dapat dieja menjadi N-A sama dengan na, N-I sama dengan ni. Yang ketiga, metode suku kata. Proses pembelajaran metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi bu bebo atau caci cu ceco atau dadi du dedo atau kaki ku keko dan seterusnya. Yang keempat, metode kata. Metode kata merupakan nama lain dari metode kupas rangkai yang ada di dalam metode suku kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini melibatkan serangkaian proses pengupasan dan perangkaian, maka metode ini dikenal sebagai metode kupas rangkai. Yang kelima, metode global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini dengan metode kalimat. Dan yang terakhir adalah metode SAS. SAS merupakan singkatan dari struktural, analitik, sintetik. Metode SAS merupakan salah satu metode yang digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan tahap ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula, anak diperkenalkan dengan sebuah struktur yang memberi
makna lengkap, yakni struktur kalimat. Proses penguraian penganalisisan dalam pembelajaran MMP menggunakan metode SAS ini ada 3 langkah. Yang pertama, kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, kata menjadi suku kata. Dan yang terakhir adalah suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Firna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dalam pembelajaran membaca dan menulis. Yang pertama perlu diketahui terlebih dahulu, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap bidang studi. Jadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Yang mana bahan ajar itu merupakan buku panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan informasi, dan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan fungsi dari bahan ajar itu sendiri untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran dan membantu siswa dalam belajar sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Jadi, fungsi bahan ajar ini sebagai referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik, bahan evaluasi, sebagai alat pembantu pendidik dalam melaksanakan kurikulumnya, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik, serta sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatannya. Nah, jenis bahan ajar itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Jadi bahan ajar cetak itu merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh guru. Jadi bahan ajar cetak itu contohnya seperti buku, modul, brosur, dan LKS. Yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak. Nah, bahan ajar non-cetak ini merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media-media cetak seperti buku, modul, handout, wallcard, brosur, dan pamflet. Contohnya seperti bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu bahan ajar dalam pembelajaran membaca permulaan. Nah, bahan ajar yang digunakan ini adalah bahan ajar fabel. Dalam pembelajaran membaca permulaan, jenis bahan ajar yang sering digunakan adalah jenis bahan ajar cetak, yaitu buku. Nah, jenis buku yang paling sering digunakan adalah fabel. Fabel itu apa? Fabel itu merupakan sebuah buku cerita dongeng yang menampilkan binatang-binatang yang memiliki sifat baik dan buruk. Nah, media ini mulai dikembangkan karena sifatnya yang unik dan fungsional. Nah, yang mana dapat membantu meningkatkan daya hayal anak sehingga bisa melatih kekreatifan anak. Kelebihan dari bahan ajar fabel ini sendiri yaitu dapat membuat strategi pembelajaran yang lebih efektif dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan mudah diingat oleh peserta didik. Selanjutnya dapat menambah pengalaman baru bagi siswa, dapat menghibur dan menarik perhatian siswa karena mungkin visualnya yang menarik, dan yang terakhir dapat membuat pengajaran seperti permainan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi di dalamnya. Namun, ada juga kekurangan dari bahan ajar fabel ini. Yang pertama adalah membutuhkan keterampilan khusus oleh pendidik dalam pembuatannya. Yang kedua yaitu penyajian pesannya berupa unsur visual saja, yang mana monoton pada penglihatan saja. Yang ketiga adalah membutuhkan pemahaman dan ketelitian untuk menggali pesan dalam fabel. Selanjutnya yaitu ada manfaat fabel. Yang pertama adalah dapat mengajarkan anak-anak untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan tingkat kekreatifan anak. Yang ketiga adalah mengembangkan imajinasi anak.
yang mana dapat menimbulkan daya hayal anak. Yang keempat adalah menambah pengetahuan anak, yang mana fabel itu dapat memberikan informasi-informasi baru terhadap peserta didik. Yang terakhir adalah memberikan penggambaran bentuk suatu benda atau pengenalan benda. Baik, yang selanjutnya yaitu alat penilaian pembelajaran membaca dan menulis. Nah, penilaian pada pembelajaran membaca dan menulis ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kemampuan membaca dan menulis siswa. Nah, tujuan dari pembelajaran membaca dan menulis di tingkat SD adalah agar siswa mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara praktis. Dengan demikian, penilaian membaca dan menulis juga digunakan untuk mengukur pemahaman akan isi atau makna kalimat serta struktur kalimat. Nah, penilaiannya ini tidak hanya berdasarkan kemampuan mekanik saja, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian membaca dan menulis permulaan. Contohnya, yang pertama yaitu membaca. Nah, penilaiannya yaitu yang pertama adalah ketepatan menyuarakan tulisan, yang kedua adalah kewajaran lafal, yang ketiga adalah kewajaran intonasi, yang keempat adalah kelancaran dalam membaca, yang kelima yaitu kejelasan suara dalam membaca, yang keenam yaitu pemahaman isi makna bacaan. Sedangkan penilaian dalam menulis permulaan yaitu yang pertama adalah ketepatan menyusun dan merangkai sebuah kata, yang kedua adalah ketepatan dalam menulis ejaan, yang ketiga adalah mampu menyusun kalimat menjadi sebuah wacana yang baik, yang keempat adalah mampu menyalin kalimat dari wacana pendek dengan benar. Nah, dalam pembelajaran bahasa ini, penilaian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara tes dan non-tes. Yang mana penilaian dengan tes itu digunakan untuk menyaring data tentang kemampuan kognitif siswa dan informasi yang telah diperoleh berdasarkan kuantitatif. Sedangkan yang non-tes yaitu digunakan untuk menyaring data tentang kemampuan psikomotor efektif dan lainnya yang tidak berkaitan dengan kemampuan kognitif serta informasi yang diperoleh bersifat kualitatif. Nah, penggunaan alat penilaian yang tepat akan mempermudah guru untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya macam-macam pendekatan dalam pembelajaran membaca dan menulis antara lain yang pertama adalah pendekatan struktural, yang kedua adalah pendekatan harfiah, yang ketiga adalah pendekatan suku kata, yang keempat adalah pendekatan bunyi, dan yang kelima adalah pendekatan kata. Serta terdapat juga metode pembelajaran membaca dan menulis, diantaranya yaitu metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode global, dan metode SAS yaitu struktural, analitik, sintetik. Nah, dalam pembelajaran membaca permulaan ini, jenis bahan ajar yang sering digunakan adalah bahan ajar cetak, yaitu buku yang mana menggunakan fabel. Nah, penilaian pada pembelajaran membaca dan menulis ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kemampuan membaca dan menulis siswa. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian membaca. Yang pertama yaitu ketepatan menyuarakan tulisan, kewajaran lafal dan intonasi, kelancaran membaca, kejelasan suara, serta pemahaman isi makna bacaan. Sedangkan dalam menulis, perlu memperhatikan ketepatan dalam menyusun dan merangkai sebuah kata, ketepatan dalam menulis ejaan, mampu menyusun kata atau kalimat menjadi sebuah wacana yang baik, serta mampu menyalin kalimat dari wacana pendek dengan benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam materi pendekatan, bahan ajar, metode, dan alat penilaian dalam pembelajaran membaca dan menulis. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.